Legenda Dewa Bintang 2. Chapter 71. Melakukan perjalanan. Setelah pengujian potensi selesai, Xiao Lang langsung mengajak Guan Yu dan para tetua klan untuk makan bersama. Namun Guan Yu menolak ajakan Xiao Lang, karena ia ingin segera berlatih agar bisa menjadi kuat. Mendengar hal itu, Xiao Lang dan para tetua klan malah tertawa, karena mereka benar-benar tidak menyangka jika Guan Yu memiliki semangat yang sangat besar. Di sisi lain, Guan Yu malah nampak kebingungan karena guru dan para tetua klan tertawa, padahal perkataannya terdengar sangat serius dan tidak bercanda sedikitpun. Di tengah-tengah rasa bingung yang melandanya, Xiao Lang kemudian menghampirinya dan menjelaskan, jika mereka tidak akan latihan sekarang, melainkan nanti saat mereka melakukan petualangan. Memangnya kita akan berpetualang kemana, Guru? Tanya Guan Yu. Kita akan berpetualang mengelilingi benua bintang, agar kau mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan yang luas, jawab Xiao Lang. Guru, memangnya pengalaman dan pengetahuan bisa membantuku melawan bangsa iblis? Tanya Guan Yu. Tentu saja, karena pengalaman akan menjadikanmu semakin kuat, lalu pengetahuan akan membantumu saat menghadapi musuh yang kuat, misalnya seperti membantumu menemukan kelemahan musuhmu, jawab Xiao Lang. Baiklah Guru, kalau begitu aku akan mengikuti Guru kemanapun Guru pergi, ucap Guan Yu. Baguslah, kalau begitu, mari kita makan sekarang, ajak Xiao Lang. Baik Guru, jawab Guan Yu. Karena sudah berhasil membujuk Guan Yu, mereka semua akhirnya kembali ke istana untuk makan bersama. Sesampainya di ruang makan, Guan Yu tidak bisa menyembunyikan kekagumannya ketika melihat begitu banyak makanan lezat yang terhidang di atas meja makan, bahkan perutnya langsung mengeluarkan suara gemuruh yang bisa didengar oleh semua orang yang ada di sana. Sepertinya kau sudah sangat lapar, kalau begitu mari kita duduk dan langsung makan saja, ucap Xiao Lang. Guan Yu tersenyum senang dan menganggukkan kepalanya, ia kemudian bergegas menghampiri meja makan dan duduk di salah satu kursi yang ada di sana. Setelah itu, Guan Yu langsung mengambil beberapa makanan yang menurutnya sangat enak. Sementara itu, Xiao Lang dan yang lainnya hanya bisa tertawa melihat tingkah Guan Yu. Mereka juga tidak merasa kesal sedikitpun dengan sikap Guan Yu, bahkan mereka sangat senang dengan sikapnya itu. Padahal tadi dia menolak saat diajak makan, tapi sekarang dia tidak memperdulikan kita sama sekali, ucap tetua pertama. Hahaha. Sudahlah, sebaiknya kita juga bergabung dengannya, jawab Xiao Guang. Xiao Lang dan para tetua klan kemudian duduk di kursi masing-masing, lalu mengambil makanan di hadapan mereka. Suasana makan di istana sangatlah ramai, karena Guan Yu tidak henti-hentinya membuat Xiao Lang dan para tetua tertawa senang karena tingkahnya. Meski begitu, ia sama sekali tidak menghiraukan tawa mereka dan tetap menyantap makanannya dengan lahap. Setelah selesai makan dan beristirahat untuk sejenak, Xiao Lang dan Guan Yu akhirnya berpamitan kepada Xiao Gang dan para tetua klan, karena mereka berdua harus memulai perjalanannya. Awalnya Xiao Lang memang ingin mengajari Guan Yu tentang dasar-dasar kultivasi di dunia kecil Xiao, tapi setelah ia memikirkannya lagi, ia akhirnya memutuskan untuk mengajari Guan Yu sambil melakukan perjalanan untuk memeriksa keadaan benua bintang. Meski akan sangat beresiko untuk membawa Guan Yu bersamanya, tapi pemahaman serta pengetahuan Guan Yu akan langsung bertambah jika ikut dengannya, bahkan bukan tidak mungkin jika Guan Yu akan langsung bisa membangkitkan kekuatannya saat melakukan perjalanan. Selain itu, ia akan lebih mudah mengajari Guan Yu cara bertarung dengan mempraktekkannya secara langsung dengan musuh dan pastinya, Guan Yu akan memahaminya dengan mudah dibandingkan dengan mempraktekkannya seorang diri. Di gerbang kota Xiao, Xiao Gang,
Para tetua serta semua anggota klan Xiao nampak sedang berkumpul di gerbang kota untuk menyaksikan kepergian Xiao Lang dan muridnya. Meski mereka semua merasa sedikit kecewa karena Xiao Lang tidak bisa berlama-lama bersama mereka, tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena keadaan benua bintang jauh lebih penting dibandingkan keinginan mereka. Tuan muda, jika terjadi sesuatu pada kalian berdua, segeralah hubungi kami, agar kami bisa segera datang membantu, ucap Xiao Gang. Terima kasih Paman, kalau begitu kami berangkat sekarang, jawab Xiao Lang. Tuan muda, berhati-hatilah, ucap seluruh anggota klan Xiao. Pasti, ujar Xiao Lang, kemudian membawa Guan Yu keluar dari dunia kecil Xiao. Setelah mereka keluar dari dunia kecil Xiao, Guan Yu nampak sedikit kaget ketika menyadari jika mereka baru saja keluar dari air terjun. Karena sangat penasaran, Guan Yu akhirnya bertanya pada gurunya. Guru, apa dunia kecil Xiao berada di dalam air terjun ini? Tanya Guan Yu. Benar sekali, dunia kecil Xiao ada di dalam air terjun ini, jawab Xiao Lang. Tapi bagaimana itu mungkin guru? Bukankah dunia kecil Xiao sangat besar dan luas? Bahkan aku bingung kenapa dunia kecil Xiao disebut sebagai dunia kecil, ucap Guan Yu yang semakin bingung. Melihat rasa penasaran muridnya yang sangat besar, Xiao Lang kemudian menjelaskan bahwa dunia kecil Xiao sebenarnya diciptakan dengan menggunakan kekuatan ruang dan waktu. Dunia kecil Xiao memang terlihat besar dan sangat luas. Tapi dunia kecil Xiao sedikit berbeda dengan daratan benua bintang, karena dunia kecil Xiao berada di sebuah ruang dimensi yang berbeda. Guan Yu semakin kebingungan dengan penjelasan gurunya, karena tidak ada satupun dari penjelasan Xiao Lang yang bisa ia pahami. Ia juga tidak mengetahui apa-apa tentang sesuatu yang disebut dengan dimensi, apalagi dengan kekuatan ruang dan waktu, bahkan. Pasti, ujar Xiao Lang, kemudian membawa Guan Yu keluar dari dunia kecil Xiao. Setelah mereka keluar dari dunia kecil Xiao, Guan Yu nampak sedikit kaget ketika menyadari jika mereka baru saja keluar dari air terjun. Karena sangat penasaran, Guan Yu akhirnya bertanya pada gurunya. Guru, apa dunia kecil Xiao berada di dalam air terjun ini? Tanya Guan Yu. Benar sekali, dunia kecil Xiao ada di dalam air terjun ini, jawab Xiao Lang. Tapi bagaimana itu mungkin guru? Bukankah dunia kecil Xiao sangat besar dan luas? Bahkan aku bingung kenapa dunia kecil Xiao disebut sebagai dunia kecil, ucap Guan Yu yang semakin bingung. Melihat rasa penasaran muridnya yang sangat besar, Xiao Lang kemudian menjelaskan bahwa dunia kecil Xiao sebenarnya diciptakan dengan menggunakan kekuatan ruang dan waktu. Dunia kecil Xiao memang terlihat besar dan sangat luas, tapi dunia kecil Xiao sedikit berbeda dengan daratan benua bintang, karena dunia kecil Xiao berada di sebuah ruang dimensi yang berbeda. Guan Yu semakin kebingungan dengan penjelasan gurunya, karena tidak ada satupun dari penjelasan Xiao Lang yang bisa ia pahami. Ia juga tidak mengetahui apa-apa tentang sesuatu yang disebut dengan dimensi, apalagi dengan kekuatan ruang dan waktu. Bahkan, perjalanan nanti, guru akan menanyakan lagi apa tujuanmu, ucap Xiao Lang. Chapter 72. Klan Xiao diserang. Xiao Lang terbang dengan kecepatan sedang bersama Guan Yu. Karena sedang terbang bersama dengan Guan Yu, Xiao Lang tidak bisa terbang dengan kecepatan maksimal, karena akan membuat Guan Yu ketakutan. Selain itu, Guan Yu juga terlihat sangat senang ketika dibawa terbang oleh Xiao Lang. Ia bahkan tidak henti-hentinya merasa kagum dengan pemandangan indah yang ia saksikan dari atas. Namun kekaguman dan kebahagiaan Guan Yu tidak bertahan lama, karena raut wajahnya langsung berubah sedih saat mereka melintas di atas sebuah kota yang telah hancur dan menjadi kota mati, sama seperti kota-kota lain yang telah mereka lewati.
Melihat ekspresi wajah muridnya yang berubah, Xiaolang langsung bisa menebak apa yang membuat muridnya seperti itu. Namun Xiaolang tidak ingin banyak bertanya karena takut muridnya akan semakin sedih. Setelah terbang cukup lama, Xiaolang akhirnya turun di pinggir sungai yang letaknya sangat jauh dari ibu kota Kekaisaran Zhou, ataupun kota-kota yang lainnya. Setelah mendarat di tanah, Xiaolang langsung mengeluarkan perbekalan mereka, lalu memberikannya pada Guan Yu agar dia bisa makan dan mengisi tenaganya lagi. Guan Yu, apa kau siap belajar sekarang? Tanya Xiaolang. Tentu saja aku siap guru, tapi aku masih makan, jawab Guan Yu. Hahaha. Bukan sekarang, tapi nanti setelah kau selesai makan, ucap Xiaolang. Baik guru, ujar Guan Yu. Beberapa menit kemudian, Guan Yu akhirnya menghabiskan seluruh makanannya. Ia kemudian bersiap-siap untuk belajar tentang kultivasi dengan Xiaolang. Lalu setelah itu, Xiaolang langsung meminta Guan Yu untuk duduk di depannya. Ia juga meminta Guan Yu untuk memperbaiki posisi duduknya menjadi sama sepertinya. Sekarang coba kau tutup matamu dan ikuti perkataan guru, apa kau mengerti? Tanya Xiaolang. Baik guru, aku mengerti. Jawab Guan Yu dengan semangat. Bagus, sekarang tarik nafas dari hidungmu secara perlahan, kemudian hembuskan dari mulutmu dengan perlahan juga dan lakukan berulang-ulang, ucap Xiaolang. Guan Yu tidak menjawab perkataan Xiaolang dan langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaolang. Setelah Guan Yu melakukan yang ia perintahkan, Xiaolang kemudian memerintahkan Guan Yu untuk menenangkan pikirannya dan jangan memikirkan apapun. Lalu Xiaolang mengatakan jika ia sudah benar-benar tenang, maka dia akan merasakan kehangatan energi alam di sekitar tubuhnya. Tidak lama kemudian, Guan Yu memang bisa merasakan sesuatu yang hangat di sekitar tubuhnya, padahal ia bisa merasakan terpaan angin yang mengenai tubuhnya, tapi angin itu tidak terasa dingin ataupun sejuk sama sekali, justru malah terasa sangat hangat dan sangat nyaman di tubuhnya. Sementara itu, Xiaolang nampak tersenyum senang melihat muridnya. Ia juga tidak menyangka jika Guan Yu bisa merasakan energi alam dengan sangat cepat, tapi setelah itu, raut wajah Xiaolang langsung berubah serius. Ia kemudian menyentuh dari Guan Yu dengan jari telunjuknya, lalu mengalirkan energi spiritualnya ke dalam tubuh Guan Yu, untuk membantunya menyerap energi alam yang ia rasakan. Beberapa jam kemudian, Xiaolang meminta Guan Yu untuk berhenti berkultivasi. Meski Guan Yu masih belum menembus ranah awal kultivasi, tapi untuk saat ini sudah sangat cukup. Bahkan Guan Yu sudah memiliki energi spiritual yang lumayan besar dalam dantiannya dan hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia benar-benar berhasil menerobos ke ranah awal kultivasi, yaitu ranah basic energi. Guru, apa aku sudah berhasil berkultivasi? Tanya Guan Yu. Untuk sementara kau sudah berhasil, tapi jangan terlalu senang, karena perjalanan untuk menjadi kuat masih sangat jauh, jawab Xiaolang. Baik guru, ujar Guan Yu. Kalau begitu, kita akan melanjutkan perjalanan sekarang, ucap Xiaolang, kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Waktu terus bergulir, tidak terasa sudah beberapa hari berlalu sejak Xiaolang dan Guan Yu melakukan perjalanan, namun mereka berdua masih belum berhasil menemukan keberadaan bangsa iblis. Bahkan jejak mereka seolah-olah lenyap begitu saja. Yang lebih anehnya lagi adalah, Xiaolang tidak pernah berhasil melacak keberadaan mereka, padahal ia sudah menggunakan kekuatan kegelapan yang bisa memancing bangsa iblis. Saat ini, Xiaolang dan Guan Yu sedang beristirahat di salah satu desa kecil di benua bintang bagian timur, namun desa tersebut juga telah hancur sama seperti yang lainnya, tapi lagi-lagi Xiaolang menemukan keanehan, yaitu ia tidak berhasil menemukan jejak bangsa iblis di desa tersebut, padahal desa itu seperti baru saja diserang oleh mereka. Ada apa ini sebenarnya?
Kenapa sangat sulit menemukan mereka? Atau jangan-jangan mereka sudah tahu tentang kedatanganku? Tapi itu tidak mungkin, kalaupun mereka tahu, memangnya siapa yang memberitahu mereka? Berbagai macam pertanyaan muncul di benak Xiao Lang, ia benar-benar kebingungan dengan situasi yang terjadi saat ini. Saat Xiao Lang sedang berpikir tentang keanehan tersebut, Xiao Gang tiba-tiba saja menghubunginya dengan telepati. "Tuan muda, Anda di mana?" tanya Xiao Gang, nada suaranya terdengar sangat cemas. "Aku di benua timur, ada apa paman?" tanya Xiao Lang bingung. "Tuan muda, segeralah kembali ke benua tengah sekarang, karena ada sesuatu yang gawat di sini," jawab Xiao Gang. "Apa maksud paman?" tanya Xiao Lang cemas. "Bangsa iblis, mereka sudah menemukan persembunyian kita dan sekarang mereka sedang berusaha menghancurkan formasi pelindung," jawab Xiao Gang. "Apa? Tapi bagaimana mereka bisa menemukannya?" tanya Xiao Lang kaget. "Aku juga tidak tahu, Tuan muda. Tapi aku yakin jika ada mata-mata yang telah menyusup ke dunia kecil Xiao," jawab Xiao Gang. "Baiklah, aku akan kembali sekarang," ujar Xiao Lang. Ia kemudian membangunkan Guan Yu yang sedang tertidur tidak jauh darinya. Setelah membangunkan Guan Yu, Xiao Lang langsung menggunakan kekuatan ruang dan waktu untuk membuka portal dimensi, yang langsung terhubung dengan air terjun yang ada di benua tengah. Lalu ia buru-buru membawa Guan Yu masuk ke portal dimensi tersebut agar bisa segera sampai di benua tengah. Di benua tengah, pasukan besar bangsa iblis yang dipimpin langsung oleh raja mereka, yaitu Mosin, nampak sedang berusaha menghancurkan formasi pelindung yang diciptakan oleh Xiao Lang dan Shen Liu. Lalu di dalam formasi pelindung, Xiao Gang dan pasukannya juga telah bersiap-siap untuk bertempur. Meski jumlah mereka tidak sebanding dengan jumlah pasukan iblis, tapi mereka tidak merasakan takut sama sekali. "Gunakan seluruh kekuatan kalian, perkuat formasi pelindung agar tidak bisa ditembus. Setidaknya kita harus bertahan sampai Tuan muda datang," ujar Xiao Gang memberikan perintah. "Baik Patriark," jawab seluruh pasukan serempak. Wush! Duar. Chapter 73. Kau belum berpengalaman. Saat pasukan bangsa iblis sedang sibuk menyerang dan mencoba menghancurkan formasi pelindung, kilatan cahaya yang sangat terang tiba-tiba saja melesat ke arah mereka, sehingga menyebabkan ledakan yang sangat besar dan berhasil memusnahkan puluhan bangsa iblis sekaligus. Mosin serta seluruh bangsa iblis kaget dengan serangan itu, karena tidak seorang pun dari mereka yang menyadari ataupun mengetahui dari mana asal serangan itu. Mosin serta para jenderal kemudian mencoba menjadi keberadaan orang yang mengganggu mereka, tapi ia sama sekali tidak berhasil menemukannya, seolah-olah serangan itu bukan berasal dari sekitar mereka, melainkan dari satu tempat yang tidak pernah bisa ia jangkau sama sekali. Tidak hanya bangsa iblis saja yang kaget, bahkan anggota klan Xiao juga sama kagetnya dengan serangan itu. Pasalnya, mereka juga tidak mengetahui dari mana datangnya serangan tersebut. "Sepertinya ada yang mencoba menantangku," gumam Mosin. "Hei kau! Aku tidak peduli apakah kau dewa atau manusia, kalau kau berani tunjukkan wujudmu sekarang," ujar Mosin dengan suara keras. "Raja Iblis, kau dan seluruh bangsamu sudah menyebabkan banyak kehancuran di benua bintang. Maka dari itu, aku akan memusnahkan kalian semua." Suara yang entah berasal dari mana terdengar menggelegar dari langit, bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Mosin semakin kesal ketika mendengar suara misterius tersebut. Ia kemudian mencoba mencari tahu keberadaan sang pemilik suara, tapi sayangnya, ia masih tidak berhasil menemukannya. Berbeda dengan Mosin dan bangsa iblis yang nampak kebingungan dan kesal, Xiao Gang serta seluruh anggota klan Xiao justru terlihat sangat senang,
karena mereka semua mengetahui jika suara itu adalah suara tuan muda mereka, yaitu Xiao Lang. Tidak lama kemudian, dari langit tiba-tiba muncul ratusan tombak cahaya yang langsung menghujani bangsa iblis. Melihat hal itu, Mo Xin langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk menciptakan perisai pelindung, agar tombak cahaya tersebut tidak mengenai mereka. Namun perisai yang mereka ciptakan bukanlah tandingan dari tombak yang tercipta dari kekuatan cahaya, karena perisai yang mereka ciptakan terbuat dari energi kegelapan yang sangat berlawanan dengan kekuatan cahaya. Alhasil, ratusan tombak cahaya itu berhasil menembus perisai yang diciptakan oleh bangsa iblis dengan mudah, sehingga menyebabkan ledakan dahsyat yang terus terdengar bersahut-sahutan. Duar, duar. Ledakan-ledakan dahsyat yang tercipta dari tombak cahaya milik Xiao Lang, berhasil menghabisi dan membinasakan ribuan bangsa iblis. Mo Xin semakin kesal dan sangat marah. Ia benar-benar tidak terima saat bangsanya dibinasakan oleh orang yang tidak ia ketahui. Namun Mo Xin juga terlihat semakin kebingungan, karena ia tidak menyangka jika pemilik elemen cahaya masih ada di alam semesta ini, padahal ia tahu jika klan Dewa Cahaya telah musnah. Di sisi lain, Xiao Gang dan seluruh anggota klan Xiao nampak sangat takjub dengan serangan itu. Mereka bahkan terlihat sangat bangga ketika mengetahui jika kekuatan tuan muda mereka sangatlah luar biasa. Sejak awal, mereka memang sudah mengetahui jika kekuatan Xiao Lang memang sangatlah luar biasa, tapi kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Xiao Lang, jauh lebih dahsyat dibandingkan saat dia masih berada di benua bintang. Tuan muda memang luar biasa. Bahkan aku sangat yakin kalau Tuan Muda bisa menghabisi seluruh bangsa iblis seorang diri, gumam Xiao Gang. Sementara Xiao Gang dan semua anggota klan Xiao sedang merasa bangga dengan kekuatan Xiao Lang, Mo Xin justru malah semakin marah. Duar. Ledakan-ledakan dahsyat yang tercipta dari tombak cahaya milik Xiao Lang, berhasil menghabisi dan membinasakan ribuan bangsa iblis. Mo Xin semakin kesal dan sangat marah. Ia benar-benar tidak terima saat bangsanya dibinasakan oleh orang yang tidak ia ketahui. Namun Mo Xin juga terlihat semakin kebingungan, karena ia tidak menyangka jika pemilik elemen cahaya masih ada di alam semesta ini, padahal ia tahu jika klan Dewa Cahaya telah musnah. Di sisi lain, Xiao Gang dan seluruh anggota klan Xiao nampak sangat takjub dengan serangan itu. Mereka bahkan terlihat sangat bangga ketika mengetahui jika kekuatan tuan muda mereka sangatlah luar biasa. Sejak awal, mereka memang sudah mengetahui jika kekuatan Xiao Lang memang sangatlah luar biasa, tapi kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Xiao Lang, jauh lebih dahsyat dibandingkan saat dia masih berada di benua bintang. Tuan muda memang luar biasa. Bahkan aku sangat yakin kalau Tuan Muda bisa menghabisi seluruh bangsa iblis seorang diri, gumam Xiao Gang. Sementara Xiao Gang dan semua anggota klan Xiao sedang merasa bangga dengan kekuatan Xiao Lang, Mo Xin justru malah semakin marah. Dan kesal pada Xiao Lang, karena sampai sekarang ia masih tidak berhasil menemukan keberadaan Xiao Lang. Tunjukkan dirimu, sialan. Jika kau memang berani, maka hadapi aku secara langsung. Ujar Mo Xin, ia benar-benar sangat marah dengan orang yang menyerang bangsanya. Tidak ada gunanya aku menunjukkan diriku pada kalian semua, karena kalian semua akan aku musnahkan. Jawab Xiao Lang tegas. Cih, sialankah? Perkataan Mo Xin tiba-tiba saja terhenti saat dia merasakan ada kekuatan energi yang mencoba untuk terhubung dengannya. Lalu setelah beberapa saat terdiam, Mo Xin tiba-tiba saja mengarahkan pandangannya pada gumpalan awan putih yang tidak terlalu besar di atas mereka semua. Mo Xin yang awalnya terlihat sangat marah dan kesal, tiba-tiba saja menjadi tenang kembali, bahkan ia langsung duduk di singgasananya, yang dibawa dan dipikul oleh beberapa iblis.
Apa kau yakin tidak mau keluar dengan sendirinya? Atau kau mau aku yang memaksamu untuk keluar? Tanya Mosin dengan suara lantang. Di balik awan, Xiao Lang yang sedang bersembunyi dengan menggunakan kekuatan ruang dan waktu, tiba-tiba dikagetkan dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Raja Iblis. Beberapa pertanyaan mulai muncul dalam benaknya, salah satunya adalah, apakah Raja Iblis sudah mengetahui keberadaannya? Tapi bagaimana bisa? Keberadaan Xiao Lang dan Guang Yu saat ini bukan hanya sulit untuk ditemukan, bahkan sangatlah mustahil untuk ditemukan, apalagi oleh Raja Iblis yang tidak mengetahui tentang kekuatan ruang dan waktu miliknya. Meski begitu, Xiao Lang mencoba untuk tetap bersikap tenang, karena bisa saja Raja Iblis hanya menggertak agar dia keluar dari persembunyiannya. Raja Iblis, gertakanmu tidak mempan untukku. Ucap Xiao Lang. Hahaha. Jadi kau berpikir aku hanya menggertak saja? Kalau begitu aku akan memaksamu untuk keluar. Jawab Mosin, kemudian berdiri dari singgasananya. Setelah itu, Mosin menciptakan bola energi kegelapan sebesar kepalan tangan pria dewasa di telapak tangannya. Lalu ia melemparkan bola energi kegelapan tersebut ke arah awan tempat Xiao Lang dan Guan Yu bersembunyi. Xiao Lang mengerutkan alisnya saat melihat Guan Yu melemparkan serangan ke arahnya, karena ia benar-benar tidak menyangka jika Mosin memang mengetahui persembunyiannya. Duar. Ledakan yang cukup besar langsung terjadi, ketika serangan Mosin mengenai gumpalan. Mulai muncul dalam benaknya, salah satunya adalah, apakah Raja Iblis sudah mengetahui keberadaannya? Tapi bagaimana bisa? Keberadaan Xiao Lang dan Guang Yu saat ini bukan hanya sulit untuk ditemukan, bahkan sangatlah mustahil untuk ditemukan, apalagi oleh Raja Iblis yang tidak mengetahui tentang kekuatan ruang dan waktu miliknya. Meski begitu, Xiao Lang mencoba untuk tetap bersikap tenang, karena bisa saja Raja Iblis hanya menggertak agar dia keluar dari persembunyiannya. Raja Iblis, gertakanmu tidak mempan untukku. Ucap Xiao Lang. Hahaha. Jadi kau berpikir aku hanya menggertak saja? Kalau begitu aku akan memaksamu untuk keluar. Jawab Mosin, kemudian berdiri dari singgasananya. Setelah itu, Mosin menciptakan bola energi kegelapan sebesar kepalan tangan pria dewasa di telapak tangannya, lalu ia melemparkan bola energi kegelapan tersebut ke arah awan tempat Xiao Lang dan Guan Yu bersembunyi. Xiao Lang mengerutkan alisnya saat melihat Guan Yu melemparkan serangan ke arahnya, karena ia benar-benar tidak menyangka jika Mosin memang mengetahui persembunyiannya. Duar. Ledakan yang cukup besar langsung terjadi, ketika serangan Mosin mengenai gumpalan. Chapter 74. Kebohongan Guan Yu. Sebuah tebasan pedang berhasil mendarat dengan tepat di punggung Xiao Lang, sehingga menciptakan luka yang cukup besar dan sangat panjang di punggungnya. Darah segar terlihat mengalir dari luka di punggung Xiao Lang. Namun darah itu tidak terlalu terlihat, karena pakaian yang dikenakan Xiao Lang berwarna hitam. Meski begitu, Xiao Lang tetap bergeming di tempatnya dengan kepala tertunduk. Maaf guru, aku benar-benar tidak sengaja melukaimu, ucap Guan Yu. Nada suaranya terdengar cemas, tapi sesaat kemudian ekspresi wajahnya langsung berubah. Hahaha. Apakah sandiwaraku sudah bagus, guru? Tanya Guan Yu. Aku akui, menjadi muridmu selama beberapa hari memang menyenangkan, tapi sayangnya, semua itu hanyalah kebohongan. Apa kau tahu, kalau semua yang terjadi sejak awal adalah kebohongan? Lanjutnya, kenapa kau malah diam? Apa jangan-jangan kau tidak tahu sama sekali? Kalau begitu akan aku ceritakan, ucap Guan Yu. Flashback on. Saat Xiao Lang sampai di benua bintang dan berhadapan dengan beberapa iblis di ibu kota.
Kekaisaran Zhou, sebenarnya salah satu dari iblis tersebut berhasil menghubungi salah satu jenderal mereka, yaitu Yu Hun, karena mereka adalah bawahannya. Namun ia tidak sempat memberitahukan tentang apa yang sedang terjadi, karena Xiao Lang sudah lebih dulu membunuhnya. Di sisi lain, Yu Hun yang sedang berada tidak jauh dari ibu kota Kekaisaran Zhou, langsung datang ke tempat para bawahannya berada, tapi saat ia sampai di sana, Yu Hun hanya menemukan bekas pertarungan saja, serta beberapa bawahannya yang mati karena kehabisan energi kegelapan. Yu Hun sangat kebingungan dengan kejadian itu, karena ia tidak pernah berpikir jika ada yang bisa menghisap energi kegelapan bangsa iblis. Karena bingung dan tidak mengetahui apa yang telah terjadi, Yu Hun kemudian menghubungi Mo Xin, lalu menceritakan semua yang ia lihat saat ini. Namun sayangnya, Mo Xin juga tidak mengetahui apa-apa mengenai hal itu, tapi Mo Xin tetap memerintahkan Yu Hun untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena ia sangat yakin jika yang melakukan hal itu bukanlah kawan bagi mereka. Setelah mendapatkan perintah dari Mo Xin, Yu Hun langsung mencari keberadaan orang yang telah membunuh bawahannya, sampai akhirnya dia bertemu dengan Xiao Lang. Pada awalnya, Yu Hun berpikir jika Xiao Lang hanyalah kultivator biasa, tapi entah kenapa firasatnya mengatakan jika Xiao Lang adalah orang yang berbahaya, tapi dengan kecerdikannya, Yu Hun akhirnya menyiapkan sebuah rencana untuk menjebak Xiao Lang. Rencana Yu Hun adalah, dia akan menyamar menjadi anak kecil, lalu memerintahkan beberapa bawahannya untuk berpura-pura ingin menghisap jiwanya. Dan entah itu kebetulan atau memang keberuntungan bagi Yu Hun, tapi tidak lama setelah mereka menyusun rencana, Xiao Lang tiba-tiba saja melintas di atas mereka dan rencananya pun berhasil. Flashback End. Tapi aku tidak menyangka jika aku akan benar-benar pingsan saat kau mengalirkan energi spiritualmu ke dalam tubuhku, padahal aku hanya ingin berpura-pura, tapi belum sempat Guan Yu atau Yu Hun yang sedang menyamar mengakhiri ucapannya, Xiao Lang sudah lebih dulu memotong perkataannya dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah sudah selesai? Raut wajah Yu Hun langsung berubah kesal ketika mendengar perkataan Xiao Lang, ia kemudian mengangkat tangan kanannya ke udara, lalu tangan kanannya tiba-tiba saja berubah menjadi sebilah pedang berwarna hitam. Setelah itu, Yu Hun langsung menebaskan pedang tersebut ke arah leher Xiao Lang. Slash. Duar. Sebuah ledakan yang cukup besar tiba-tiba saja terjadi, sehingga membuat Yu Hun yang masih menyamar terlempar cukup jauh dari Xiao Lang. Baik Yu Hun, Mo Xin ataupun seluruh bangsa iblis nampak kaget melihat ledakan tersebut. Karena tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui apa penyebab ledakan itu. Sedangkan anggota klan Xiao, mereka malah nampak khawatir, karena berpikir jika Xiao Lang terkena serangan Yu Hun. Hebat, penyamaranmu benar-benar sangat luar biasa sempurna, bahkan aku sampai tertipu olehmu, tapi kau sudah melakukan kesalahan besar dalam rencanamu itu, ucap Xiao Lang, seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya berwarna putih, lalu luka sayatan pedang di punggungnya mulai menghilang secara perlahan-lahan. Hahaha. Aku tidak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun dalam setiap rencanaku, jadi bagaimana mungkin aku melakukan kesalahan besar dan kalaupun ada, aku pasti akan langsung menyadarinya. Jawab Yu Hun. Kesalahan terbesarmu adalah menyamar sebagai anak kecil, karena hal itu, aku jadi teringat dengan putriku dan aku tidak bisa memaafkan kesalahanmu itu. Ucap Xiao Lang, lalu tiba-tiba menghilang dari pandangan. Sekejap kemudian, Xiao Lang telah muncul kembali tepat di hadapan Yu Hun dan langsung mencengkeram lehernya dengan kuat. Bahkan Xiao Lang tidak peduli dengan Yu Hun yang masih menyamar sebagai anak kecil,
karena yang ia rasakan sekarang hanyalah kemarahan dan kebencian pada Yuhun. Guru, tolong aku, ucap Yuhun. Ia mencoba untuk mengelabui Xiao Lang lagi. Guru. Siapa yang kau panggil guru? Iblis sialan. Tanya Xiao Lang. Tidak lama kemudian, tubuh Yuhun tiba-tiba saja dibakar oleh api berwarna putih yang sangat panas. Tidak hanya itu saja, bahkan tubuhnya juga disambar oleh petir yang juga berwarna putih, serta memiliki aura yang sangat besar. Arggh. Yuhun berteriak kencang karena rasa sakit yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Kau sudah berani membohongiku, bahkan sampai membuatku berpikir jika kau adalah anakku sendiri, jadi kau harus membayar kebohonganmu dengan kematian. Ucap Xiao Lang sinis, lalu menyerap energi kegelapan Yuhun sampai tidak tersisa sedikitpun. Setelah semua energi kegelapan dalam tubuhnya diserap oleh Xiao Lang, Yuhun langsung mati saat itu juga dan tubuhnya terbakar habis oleh api berwarna putih tersebut, yang tidak lain adalah api jiwa. Mo Xin dan para jenderal lainnya, serta seluruh bangsa iblis sangat kaget ketika melihat Xiao Lang menyerap energi kegelapan Yuhun, karena mereka tidak pernah menyangka jika ada manusia yang bisa menyerap energi kegelapan bangsa iblis. Yang lebih mengejutkan mereka lagi adalah, Yuhun sang tangan kanan Raja Iblis malah mati begitu saja, bahkan tanpa bisa melakukan perlawanan sedikitpun. Gawat, keadaan kita sekarang sangat tidak menguntungkan, sebaiknya kita kembali ke dunia kegelapan. Ujar Mo Xin, kemudian menghilang dari tempat tersebut, lalu diikuti oleh 6 jenderal iblis lainnya. Xiao Lang yang menyadari jika Raja Iblis akan kabur, kemudian berusaha menghentikannya, namun ia terlambat, karena Raja Iblis dan 6 jenderal lainnya telah berhasil melarikan diri dan yang tersisa hanyalah bangsa Iblis yang juga berusaha untuk kabur. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Ujar Xiao Gang, kemudian memimpin pasukan klan Xiao menyerang bangsa Iblis. Chapter 75. Siapa dia sebenarnya? Setelah raja dan para jenderal mereka melarikan diri, formasi pasukan iblis yang semula sangat kokoh, langsung hancur saat itu juga. Mereka semua berusaha untuk kembali ke dunia kegelapan untuk menyusul raja dan para jenderal mereka, tapi dari sekian banyak bangsa iblis, tidak semuanya berhasil melarikan diri, karena serangan dari anggota klan Xiao. Pada akhirnya, tidak sedikit bangsa iblis yang berhasil dibantai oleh Xiao Lang dan klan Xiao. Bisa dikatakan jumlah bangsa iblis berkurang dengan sangat drastis. Bahkan hampir setengah iblis yang datang ke benua bintang habis dibantai oleh Xiao Lang. Lalu tidak sedikit juga bangsa iblis yang terluka akibat serangan anggota klan Xiao. Sementara mereka yang diserang Xiao Lang, sudah pasti akan langsung musnah saat itu juga. Dunia kegelapan. Mo Xin nampak sangat gelisah setelah pergi dari benua bintang. Ia bahkan tidak henti-hentinya menggerutu kesal kepada Xiao Lang, bagaimana tidak. Kemunculan Xiao Lang yang sangat tiba-tiba benar-benar membalikkan keadaan dengan sangat mudah. Mereka yang awalnya sangat berkuasa dan ditakuti oleh bangsa manusia, sekarang malah kabur hanya karena satu orang pemuda, bahkan jenderal terhebat bangsa iblis juga tewas di tangan pemuda itu. Duar. Mo Xin melampiaskan kekesalan serta kemarahannya pada Xiao Lang dengan memukul tiang istana, sampai membuat tiang tersebut hancur dan menjadi debu. Siapa? Siapa sebenarnya pemuda itu? Kenapa dia bisa memiliki kekuatan cahaya? Kenapa dia bisa menyerap energi kegelapan Yuhun? Mo Xin bertanya dengan amarah yang meluap-luap. Kami juga tidak tahu siapa dia, Yang Mulia, jawab Wutu. Kenapa kalian bisa tidak tahu? Seharusnya kalian menyelidiki pemuda itu dan mencari tahu tentang identitasnya. Ujar Mo Xin. Maaf Yang Mulia, kami juga tidak menyangka jika ada manusia yang sangat hebat sepertinya,
yang bahkan mampu menguasai dua elemen yang sangat berlawanan sekaligus, sahut Niyuma. Yang mulia, Anda harus tenang, daripada Anda marah seperti ini, sebaiknya kita memikirkan cara untuk menghindari pemuda itu. Karena hamba sangat yakin jika dia bisa datang ke dunia kegelapan dan menyerang kita kapan saja, Bajiao mencoba menenangkan Raja Iblis. Ya, kau memang benar, dia bisa menguasai kekuatan kegelapan, itu artinya dia juga bisa datang ke dunia kegelapan untuk memburu kita, kalau begitu. Ucap Mosin, ia tiba-tiba saja terdiam selama beberapa saat, lalu melanjutkan ucapannya, kalau begitu, kita harus menyusun rencana untuk mengantisipasi jika dia memang datang ke dunia kegelapan. Baik Yang Mulia. Jawab keenam Jenderal Serempak. Setelah itu, Mosin dan 6 jenderal yang tersisa langsung menyusun rencana untuk mengantisipasi kedatangan Xiao Lang. Dalam rencana itu, mereka harus menyiapkan jebakan yang mampu menahan Xiao Lang, meski kemungkinan berhasil akan sangat tipis, karena Xiao Lang memiliki kekuatan elemen cahaya, tapi setidaknya, jebakan yang mereka siapkan pasti akan menghambat Xiao Lang. Tidak lama kemudian, mereka sudah berhasil menyusun rencana dengan rapi, bahkan mereka membahasnya sampai beberapa kali untuk memastikan jika rencana mereka telah sempurna dan tidak memiliki celah, karena jika ada sedikit saja celah dalam rencana tersebut, maka semuanya akan kacau dan mereka benar-benar bisa dimusnahkan oleh Xiao Lang seorang diri. Selain membahas mengenai rencana untuk mengantisipasi kedatangan Xiao Lang, Mosin dan para jenderalnya juga membahas tentang bangsa manusia, yang telah mempermalukan dan merendahkan mereka semua. Awalnya mereka sangat senang ketika hampir berhasil menguasai seluruh benua bintang, bahkan mereka sudah berencana untuk langsung ke dunia dewa setelah mereka menyerap semua jiwa bangsa manusia. Tapi siapa sangka, kebahagiaan dan kesenangan mereka langsung hancur bersamaan dengan munculnya sosok pemuda misterius yang entah datang dari mana, tidak hanya berhasil menghancurkan kesenangan dan rencana mereka, bahkan kemunculan pemuda itu berhasil membuat mereka ketakutan, seolah-olah mereka baru saja bertemu dengan sosok yang jauh lebih agung dari bangsa dewa. Sebenarnya, sejak Yuhun mengikuti Xiao Lang, keberadaan mereka sudah sangat terancam. Beruntung Yuhun berhasil mengelabui Xiao Lang, sehingga ia bisa menjadi mata-mata dan melaporkan rute perjalanan Xiao Lang kepada Mosin. Dengan begitu, mereka berhasil menghindari Xiao Lang, walaupun awalnya Mosin tidak memandang Xiao Lang sedikitpun. Ia bahkan berpikir jika Xiao Lang hanyalah manusia bodoh yang ingin menantang dirinya. Tapi setelah melihat dan menyaksikan kehebatan Xiao Lang secara langsung, Mosin akhirnya mengerti jika Xiao Lang bukanlah manusia biasa yang bisa ia bunuh dengan mudah. Selama ini, Mosin berani menantang dan berniat untuk memusnahkan bangsa dewa, karena ia sangat yakin jika bangsa dewa masih belum seberapa bila dibandingkan dengannya. Tapi setelah melihat sosok Xiao Lang, ia tiba-tiba saja menjadi ragu, karena takut jika Xiao Lang sebenarnya adalah dewa yang menyamar. Saat Mosin sedang larut dalam kebingungan, dalam pikirannya tiba-tiba saja terlintas sebuah ingatan tentang Xiao Lang, yang membuatnya yakin jika Xiao Lang bukanlah dewa. Benar juga. Karena terlalu khawatir dengan yang telah terjadi, aku sampai melupakan satu hal yang sangat penting, ucap Mosin. Apa itu, Yang Mulia? Tanya Hei Bai. Kita semua pasti berpikir jika pemuda itu adalah dewa yang sedang menyamar, tapi sepertinya itu tidak mungkin, jawab Mosin. Apa maksud Anda, Yang Mulia? Jika dia bukan dewa, lalu siapa? Tanya Yuan Gui. Kota semua tahu bahwa bangsa dewa menganggap diri mereka adalah bangsa yang suci, jadi sangat tidak mungkin jika mereka mau menggunakan kekuatan kegelapan, sementara pemuda itu malah menyerap energi kegelapan Yuhun, yang artinya,
pemuda itu bukanlah bangsa dewa, Jawan Mo Xin menjelaskan. Jika dia bukan dewa, lalu siapa dia sebenarnya? Apakah dia benar-benar hanya bangsa manusia? Tanya Guipo. Untuk saat ini, kita tidak perlu memikirkan siapa dia sebenarnya, asalkan kita tidak mengganggu bangsa manusia dan bergerak. Dengan hati-hati, aku yakin semuanya pasti akan baik-baik saja. Lalu yang terpenting bagi kita sekarang adalah menyerang dan memusnahkan bangsa dewa secepatnya. Jawab Mo Xin dengan suara lantang dan penuh ambisi. Baik Yang Mulia. Jawab ke-6 Jenderal Serempak. Benua bintang bagian tengah. Kemudian, jiwanya pun keluar dari Setelah dirinya. berhasil membantai pasukan iblis yang masih belum sempat melarikan diri, Xiao Lang kemudian memperbaiki formasi pelindung yang melindungi air terjun. Ia bahkan menambahkan beberapa mantra formasi yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu setelah selesai, Xiao Lang langsung berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Awalnya Xiao Gang agak keberatan karena ia ingin Xiao Lang beristirahat selama beberapa hari. Lagi pula bangsa iblis juga sudah melarikan diri, tapi Xiao Lang langsung menolaknya, karena ia yakin jika bangsa iblis pasti akan datang lagi ke benua bintang, atau masih ada beberapa iblis yang masih berdiam diri di benua bintang. Lalu ia juga ingin mencari cara untuk pergi ke alam kegelapan. Hingga pada akhirnya, Xiao Gang tidak punya pilihan lain selain setuju dengan keputusan Xiao Lang. Bersambung. Chapter 76. Iblis yang menyamar, lagi.